Boleh tidak jaksa penuntut umum setelah memperbaiki atau menyempurnakan surat dakwaan yang dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim tersebut, melimpahkan kembali perkara tersebut ke pengadilan negeri. Dalam hukum acara pidana dikenal dengan eksepsi atau keberatan. Apa itu keberatan? Kata keberatan merupakan istilah teknis yuridis yang diatur dalam ketentuan pasal 151 KUHP. Nah, sebelumnya dalam praktek dikenal dengan istilah tangkisan atau eksepsi. Berasal dari bahasa Inggris yaitu exception. Nah, apa yang dimaksud dengan keberatan atau tangkisan? KUHP tidak memberikan pengertian yang jelas, tetapi ahli pidana mengatakan bahwa eksepsi ini adalah keberatan yang dapat diajukan terdakwa atau penasehat hukum bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, atau dakwaan tidak dapat diterima, atau surat dakwaan harus dibatalkan. Nah, dengan melihat definisi di atas, batasan keberatan itu mencakup beberapa hal. Nah, yang pertama merupakan aspek dalam hukum acara pidana yang berisi tangkisan atau pembelaan terhadap materi surat dakwaan atau tidak menyinggung pokok perkara. Yang kedua, ruang lingkup dan luas keberatan mencakup bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara dan dakwaannya tidak dapat diterima atau batal demi hukum. Dan yang ketiga, yang mengajukan adalah terdakwa atau penasehat hukum. Yang keempat, keputusan diambil setelah penuntut umum diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Nah, pertanyaannya, apa saja yang menjadi ruang lingkup untuk diajukannya eksepsi ini oleh terdakwa atau penasehat hukum kepada hakim? Nah, yang pertama yang menjadi lingkup eksepsi ini adalah pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya. Yang kedua, surat dakwaan tidak dapat diterima. Dan yang ketiga, surat dakwaan harus dibatalkan. Misalnya, surat dakwaan tidak memenuhi syarat yang sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP. Nah, dalam hal terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut, maka penuntut umum diberi kesempatan oleh hakim untuk menyatakan pendapatnya. Nah, biasanya di dalam praktek dilakukan oleh penuntut umum dengan jawaban secara tertulis. Kemudian hakim mempertimbangkan keberatan terdakwa dan jawaban dari penuntut umum untuk selanjutnya mengambil keputusan. Jika hakim menyatakan bahwa keberatan itu diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut. Sebaliknya, dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan. Hal ini menjadi dasar hukumnya adalah pasal 152 ayat 2. Nah, bagaimana kalau seandainya penuntut umum keberatan atas keputusan tersebut? Maka penuntut umum dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan. Dasar hukumnya ini ada di dalam pasal 156 ayat 3. Nah, kapan suatu keberatan itu dapat diajukan? Pasal 156 KUHP tidak memberi batasan yang tegas kapan keberatan itu dapat diajukan. Secara teoritis memberi kemungkinan ada beberapa alternatif tentang kapan diajukannya keberatan. Yang pertama, keberatan itu dapat diajukan pada sidang pertama. Yang kedua, keberatan dapat diajukan setiap saat selama pemeriksaan sedang berlangsung. Dan yang ketiga, harus diajukan setelah penuntut umum selesai membacakan surat dakwaan. Yang keempat, setelah penuntut umum selesai memberitahukan terdakwa secara lisan terhadap tindak pidana yang didakwakan, atau setelah penuntut umum
selesai memberikan penjelasan isi surat dakwaan. Nah, ini menjadi dasar hukumnya ada di dalam pasal 155 ayat 2 huruf B KUHP. Jika keberatan dengan alasan pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara atau kewenangan mengadili kompetensi, nah keberatan bisa diajukan setiap saat. Nah, lebih lengkapnya itu ada di dalam pasal 148 ayat 1 dan pasal 156 ayat 7 KUHP. Dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama, keberatan yang menyangkut kompetensi baik absolut maupun kompetensi relatif itu dapat diajukan selama persidangan masih berjalan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum. Dan yang kedua, hakim ketua karena jabatannya dapat mengeluarkan penetapan yang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut baik secara absolut maupun secara relatif selama persidangan berlangsung walaupun tanpa adanya perlawanan atau keberatan. Nah, pertanyaannya adalah ada berapa macam keberatan menurut KUHP? Menurut pasal 156 ayat 1 KUHP, dikenal ada 3 jenis keberatan. Yang pertama yaitu keberatan tidak berwenang mengadili. Nah, keberatan ini dapat berupa ketidakwenangan pengadilan perkara baik secara absolut maupun relatif seperti pengadilan negeri, pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung atau pengadilan negeri, pengadilan militer, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Dan yang kedua, keberatan dakwaan tidak dapat diterima. Yang menjadi alasan mengapa dakwaan tidak dapat diterima terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, apa yang didakwakan penuntut umum dalam dakwaan telah daluarsa. Ada di dalam pasal 78 KUHP. Yang kedua, perkara tersebut pernah diputus oleh hakim dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yang dikenal dengan azas nebis in idem. Dan yang ketiga, tidak adanya pengaduan padahal undang-undang telah mensyaratkannya, contohnya pencurian dalam keluarga. Dan yang selanjutnya adalah terdapat unsur yang tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, contoh terdakwa melakukan tindak pidana ekonomi tetapi didakwa melakukan tindak pidana korupsi. Dan yang selanjutnya adalah perbuatan yang dilakukan didakwa bukan merupakan suatu tindak pidana dan melainkan bidang hukum perdata. Dan yang ketiga, keberatan surat dakwaan itu harus dibatalkan. Hal ini sangat berkaitan dengan syarat dari suatu surat dakwaan, yakni bahwa surat dakwaan itu tidak memenuhi syarat material, yakni surat dakwaan harus menyebutkan lokus dan tempus delicti yang disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang delik yang didakwakan. Dengan tidak dipenuhinya syarat material ini, maka surat dakwaan berakibat batal demi hukum. Nah, pertanyaannya, boleh tidak jaksa penuntut umum setelah memperbaiki atau menyempurnakan surat dakwaan yang dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim tersebut, melimpahkan kembali perkara tersebut ke pengadilan negeri? Nah, dalam pasal 143 ayat 2 KUHP, jaksa penuntut umum masih dapat melimpahkan kembali perkaranya ke pengadilan negeri dengan diperbaiki atau disempurnakan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam pasal ini. Nah, hal ini dikarenakan penetapan atau putusan hakim tersebut hanya didasarkan atas alasan bahwa surat dakwaan tidak sah atau tidak memenuhi persyaratan, belum bersifat final karena belum masuk ke dalam pokok perkara atau tindak pidana. Sekian materi tentang eksepsi. Terima kasih dan semoga bermanfaat.